Lo pernah kebayang gak sih kalau setiap jam yang lo lihat di dinding, setiap tanggal di kalender, itu semua cuma bohong? Bukan bohong yang sengaja, tapi bohong karena ada sepotong sejarah gede banget yang hilang, tercecer, dan sengaja disembunyiin sama bumi. Kita selalu diajarin, peradaban canggih itu dimulai di Mesopotamia, di lembah Sungai Nil, sama piramida Mesir. Mereka bilang itu semua sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Itu starting line peradaban manusia, kata buku sejarah. Tapi, gimana kalau gue bilang, di tengah hutan belantara Sumatera Barat, di sebuah lembah bernama Maek, ada bukti nyata kalau peradaban sudah berdiri kokoh. Ngangkatin batu-batu raksasa, jauh sebelum piramida itu bahkan kepikiran. Ibaratnya gini, lo lagi main game The Sims, dan lo udah finish gamenya. Tiba-tiba lo nemu expansion pack yang nunjukin kalau game itu udah dimainin orang lain sejak 1000 tahun lalu. Tapi save file utamanya hilang. Itu yang terjadi sama sejarah kita. Dan pemicu utamanya adalah tumpukan batu mati di 50 kota Sumatera Barat. Menhir Maek. Ini bukan cuma tentang batu biasa. Ini tentang garis waktu sejarah yang bisa ambruk total. Kayak kartu domino kena tiup angin kencang. Coba lo bayangin, lo lagi jalan di sawah. Bukan di Mesir, bukan di Inggris, tapi di Kabupaten 50 kota, dekat Payakumbuh. Dan di sana, lo nemu ratusan, bahkan ribuan batu tegak. Bukan batu yang asal jatuh dari langit, tapi batu yang dipahat, yang dipindahkan, yang didirikan, dengan niat dan keseriusan yang luar biasa. Itu Menhir Maek. Jangan samakan menhir ini sama nisan biasa di kuburan kakek lo. Menhir di Maek, ukurannya gila-gilaan. Ada yang cuma setengah meter, tapi ada juga yang tingginya 4 meter lebih. Beratnya bisa belasan sampai puluhan ton. Bayangin, puluhan ton. Lo buat mindahin satu aja harus pakai crane zaman sekarang. Mereka, orang-orang prasejarah, mindahinnya tanpa teknologi modern, melintasi lembah dan bukit. Pertanyaan fundamentalnya, kenapa? Ini bukan sekedar menempatkan monumen. Ini menunjukkan level organisasi sosial yang super tinggi. Lo gak bisa mengerahkan puluhan atau ratusan orang buat mindahin batu segede mobil, kecuali lo punya sistem komando yang jelas, sistem kepercayaan yang kuat, dan surplus makanan yang cukup buat ngasih makan semua pekerja itu. Intinya, ini bukan kerjaan suku nomaden yang baru belajar berburu. Ini kerjaan sebuah negara prasejarah yang terorganisir. Sekarang, kita masuk ke segmen yang bikin pusing para arkeolog dunia. Dating, penentuan usia. Di dunia arkeologi, ngasih tanggal ke batu itu susah kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Kenapa? Karena batu gak punya kandungan organik yang bisa di carbon 14. Lo gak bisa nanya ke batunya, "Bro, lu lahir tahun berapa?" Yang bisa kita lakukan adalah ngeliat konteks di sekitarnya. Bayangin lo lagi di warung kopi. Ada satu meja yang dikelilingi banyak kursi. Kursi itu menhirnya. Kopi, piring, sama remah-remah roti di meja, itu artefak organik di bawah atau di samping batunya. Nah, artefak yang organik inilah yang kita tes. Dan hasilnya dikaitkan dengan kapan menhir itu didirikan. Masalahnya di Maek adalah rentang usianya ngawur banget. Ada yang cuma 2000 tahun, ada yang 4000 tahun, dan ada klaim yang mendorongnya jauh lebih tua lagi, sampai 6000 atau bahkan 8000 tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Banyak menhir itu dipakai ulang. Leluhur kita itu pintar. Kalau batu monumennya roboh, daripada capek-capek motong batu baru, mending batu lama didiriin lagi di tempat lain, atau dibentuk ulang. Proses ini bikin lapisan tanah di bawahnya jadi kacau, dan datingnya jadi ambigu. Tapi, plot twistnya ada di sini. Kenapa angka 6000 sampai 8000 tahun sebelum Masehi ini begitu penting? Apalagi kalau dikaitkan sama banjir Nuh.
Secara tradisi keagamaan Abrahamik, banyak teolog dan sejarawan konservatif meyakini bahwa banjir besar Nuh itu terjadi sekitar 4.300 sampai 5.000 tahun yang lalu, atau sekitar 2.300 sampai 3.000 sebelum Masehi. Intinya, di momen itu semua peradaban manusia global dianggap riset, bumi bersih. Peradaban yang lo kenal sekarang itu dimulai dari nol lagi setelah banjir itu surut. Nah, kalau kita ambil angka terlama dari Menhir Maik yang sekitar 6.000 tahun lalu, bahkan sampai 8.000 tahun lalu, itu artinya peradaban yang mampu mengangkat batu puluhan ton sudah eksis di tengah Sumatera sebelum timeline banjir Nuh yang katanya mereset segalanya itu terjadi. Ini bukan cuma masalah beda tanggal beberapa ratus tahun. Ini masalah konsistensi narasi sejarah global. Kenapa di Sumatera ada masyarakat yang sedemikian maju, yang meninggalkan monumen permanen yang mampu bertahan dari erosi ribuan tahun, di saat narasi besar dunia bilang bahwa manusia saat itu sedang terpuruk atau baru memulai lagi setelah bencana? Studi kasusnya, bandingkan dengan situs Göbekli Tepe di Turki. Situs ini terkenal karena membuktikan adanya peradaban kompleks sebelum munculnya pertanian. Usianya sekitar 11.000 tahun. Göbekli Tepe bikin buku sejarah ambruk. Menhir Maek itu Indonesia's Göbekli Tepe. Bukti bahwa kita punya sejarah yang sama tuanya, sama rumitnya, dan sama-sama mampu meruntuhkan timeline sejarah kuno yang selama ini kita terima. Lalu, siapa mereka? Kenapa mereka memilih Maek? Kita bicara tentang zaman megalitikum, zaman batu besar. Ini adalah tradisi global. Lo punya Stonehenge di Inggris, lo punya Moai di Pulau Paska, dan lo punya Maek di Sumatera. Mereka semua ngangkat batu gede-gede. Tapi di Maek, selain tegak, beberapa batu itu juga punya ukiran unik. Ukiran-ukiran itu bukan sekedar gambar iseng. Ada pola mirip manusia, ada pola seperti lambang kesuburan, dan ada motif geometris yang canggih. Ini membuktikan bahwa mereka punya kosmologi yang kompleks, punya pandangan hidup dan kematian yang terperinci. Banyak orang salah mengira bahwa masyarakat prasejarah itu bego atau primitif. Mereka cuma pakai batu, jadi pasti primitif. Padahal tidak. Bayangin, kalau lo harus nyari batu puluhan ton di gunung, motongnya pakai alat dari batu keras, mindahinnya pakai tenaga manusia, tali dari serat sama sistem roda kayu sederhana, dan mendirikannya tanpa semen. Itu bukan primitif, bro. Itu jenius. Itu butuh perhitungan fisika, logistik, dan manajemen proyek kelas berat. Yang primitif itu teknologinya, bukan otaknya. Kalau Menhir Maek ini benar-benar mewakili peradaban yang jauh lebih tua dari yang kita duga, itu artinya Indonesia, khususnya Sumatera, pernah menjadi pusat peradaban megalitik dunia. Bukan pinggiran, bukan sekadar pelengkap, tapi pusat. Konsep sulitnya, kita harus memisahkan antara sejarah tertulis dengan sejarah arkeologis. Menhir Maek adalah bukti sejarah arkeologis kita yang paling berani, paling menantang. Ini memaksa kita untuk melihat Sumatera bukan hanya sebagai pulau Andalas yang indah, tapi sebagai museum terbuka raksasa, di mana di bawah setiap petak sawah, di balik setiap rumpun bambu, ada kemungkinan peradaban yang usianya bisa membuat piramida Giza terlihat seperti bangunan yang baru didirikan kemarin sore. Jadi, apa kesimpulannya? Menhir Maek adalah kapsul waktu dari batu. Mereka diam, tapi mereka berteriak keras ke telinga para sejarawan. Mereka bilang, garis waktu lo salah. Kami di sini jauh sebelum yang lo kira. Kami survive bencana-bencana besar. Kami survive banjir Nuh. Atau setidaknya, kami adalah buktinya bahwa ada orang yang sangat-sangat pintar yang hidup sebelum dan setelah banjir lokal itu terjadi. Banjir Nuh, dalam konteks ilmu bumi modern,
lebih sering dikaitkan dengan naiknya permukaan air laut yang masif setelah zaman es berakhir, yang menenggelamkan area besar seperti Sundaland. Mungkinkah Menhir Maik adalah sisa-sisa peradaban Sundaland yang berhasil melarikan diri ke dataran tinggi Sumatera sebelum semuanya tenggelam? Itu misteri yang lebih gila lagi. Yang pasti, Menhir Maik itu bukti bahwa sejarah kita bukan cuma kisah tentang kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Sejarah kita adalah kisah tentang manusia batu raksasa di Sumatera yang berani melawan waktu. Coba deh, sekarang lo lihat lagi jam di tangan lo. Angka-angka itu mungkin akurat buat hari ini. Tapi di Maik, angka-angka itu rasanya cuma kayak lelucon kecil. Menurut lo, peradaban sehebat itu kenapa bisa menghilang tanpa meninggalkan catatan tertulis yang jelas? Kenapa batu-batu sebesar itu ditinggalkan begitu saja? Dan kira-kira, penemuan gila apa lagi yang masih tersembunyi di dalam hutan-hutan di Indonesia? Komen di bawah, kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lu, biar lo gak ketinggalan fakta-fakta sejarah yang bikin otak lo berasap. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro.